Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Mutia Permatasari akan menjelaskan mengenai judul penelitian saya, yakni komunikasi budaya mengupa-ngupa pada pernikahan adat Batak Mandailing di Pekanbaru. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi yang saya gunakan. Latar belakang dari judul saya adalah tentang keberagaman bangsa Indonesia, yakni merupakan given atau anugerah Tuhan dan merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. Perbedaan yang ditimbulkan oleh faktor geografis, misalnya bahasa dan budaya. Masyarakat yang hidup di daerah pantai sangat berbeda dengan bahasa dan budaya masyarakat yang hidup di daerah pegunungan. Selanjutnya yang melatar belakangi judul saya juga tentang perkawinan, yakni perkawinan adalah sejatinya sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya. Selanjutnya melatar belakangi judul saya juga adalah mengenai upacara mengupa-ngupa pada tradisi suku Batak. Ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan masyarakat adat yang bertujuan untuk mengembalikan roh ke dalam tubuh yang memiliki fungsi nasihat. Hal ini juga termasuk calon pengantin yang akan membentuk tondi tersebut menjadi calon pengantin baru yang akan berlayar dan mengarungi hidup bersama. Selanjutnya adalah tradisi. Tradisi merupakan kebiasaan yang dipraktikkan oleh masyarakat dan diwariskan antar generasi. Tradisi menunjukkan bagaimana anggota masyarakat berperilaku dalam kehidupan sekuler dan terhadap hal-hal supernatural atau religius. Hal yang paling mendasar tentang tradisi adalah adanya informasi yang diwariskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun lisan, karena tanpa informasi tersebut maka tradisi dapat punah. Selanjutnya teori komunikasi. Teori komunikasi yang saya gunakan pada penelitian saya ini adalah teori komunikasi interaksi simbolik, yaitu komunikasi yang berlangsung dalam tatanan interpersonal tatap muka, dialogis timbal balik dinamakan interaksi simbolik atau bahasa Inggrisnya symbolic interaction. Kini, interaksi simbolik ini telah menjadi istilah komunikasi dan sosiologi yang bersifat interdisipliner. Objek material atau objek materialnya pun sama, yaitu manusia dan berperilaku manusia. Asumsi teori interaksi simbolik ini ada 6. Yang pertama, manusia bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang diberikan orang lain pada mereka. Yang kedua, makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. Yang ketiga, makna dimodifikasi melalui sebuah proses interpretif. Yang keempat, individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Yang kelima, konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berperilaku. Dan yang keenam adalah orang dan kelompok-kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Selanjutnya, alasan saya memakai teori interaksi simbolik ini adalah proses interaksi yang terbentuk melibatkan pemakaian simbol-simbol bahasa, ketentuan adat istiadat, agama, dan pandangan-pandangan. Menurut Joel Heron, proses interaksi simbolik yang terbentuk dalam suatu masyarakat. George Herbert juga adalah tokoh yang tidak bisa lepaskan dari teori interaksi simbolik. Dia pernah mengajarkan filsafat dan bukannya sosiologi di Universitas Chicago dari tahun 1863 sampai 1931. Ada 2 akar intelektual paling signifikan dari Carva Med pada khususnya dan mengenai interaksi simbolik pada umumnya, yakni filsafat praktisme dan behaviorisme psikologis. Sedangkan masukan penting yang lainnya terdiri dari berasal dari George Simmel, namun khususnya gagasan-gagasan lainnya. Jadi, berdasarkan penjelasan makna dari teori komunikasi simbolik tersebut, penulis merasa ada kesamaan antara teori dan judul yang saya ambil. Tradisi mengupa-ngupa merupakan tradisi yang menggunakan simbol-simbol adat yang memiliki makna dan arti-arti tersendiri. Dalam teori interaksi simbolik mengatakan bahwa simbol-simbol memiliki makna untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan. Jadi menurut saya, teori yang saya gunakan sudah cocok dengan judul yang saya ambil. Selanjutnya, tokoh pencetus dari teori interaksi simbolik ini adalah George Herbert Mead, lahir di South Hadley, Massachusetts pada tahun 27 Februari 1863. Dia mendapatkan gelar sarjana muda pada tahun 1883 di Oberlin College. Tahun 1887 ia meneruskan kuliah di Universitas Harvard dan Universitas Leipzig, Jerman. George Herbert Mead merupakan ahli utama teori interaksionisme simbolik yang bermazhab Chicago dalam karyanya Mind, Self, and Society, dipublikasikan pada tahun 1934. Berikut adalah bagian dari teori yang saya ambil. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan PR
prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Stars dan Corbin 2008 merinci bahwa penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Berdasarkan pengertian dari metodologi penelitian kualitatif, saya rasa itu sangat berkesinambungan dengan judul atau teori yang saya gunakan. Berikut adalah kerangka pemikiran. Pada isu saya menggunakan budaya mengupah-upah Batak Mandailing, lalu dengan pemecah masalahnya dengan komunikasi budaya, lalu teori yang saya ambil juga interaksi simbolik, lalu dilanjutkan dengan adanya asumsi teori dan ada intensitas dan sikap. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.